Cahaya kebangkitan menerangi hidup kita. Yesus sudah bangkit. Haleluya. Inilah berita gembira untuk kita. Inilah misteri iman kita. Selama seminggu ini kita merayakan rangkaian penting iman kita. Yesus memasuki kota Yerusalem dengan pekikan sorak-sorai kegembiraan. Hosana putra Daud, terpujilah dia yang datang atas nama Tuhan. Kita rayakan pada hari Minggu Palma yang lalu. Kemudian pada hari Kamis Putih, kita merayakan perjamuan malam terakhir. Mengenang Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama para muridnya. Ia mewariskan tubuh dan darahnya sebagai santapan rohani untuk kehidupan yang kekal. Sesudah itu, ia ditangkap, disiksa, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Itulah yang kita rayakan pada hari ini. Tadi malam, kabar gembira kebangkitan itu kita dengar dari Injil Markus, bab 16 ayat 1-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk meminyaki jenazah Yesus. Pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur Yesus. Mereka menemukan batu penutup kubur sudah terguling. Mereka masuk ke dalam kubur, melihat seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Yesus sudah tidak ada lagi. Ia sudah bangkit. Ia tidak ada di situ. Orang muda itu menyuruh mereka untuk segera mendapati para murid yang lain dan ceritakan kepada mereka. Katakan kepada Petrus, Yesus mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Pagi ini, Injil Yohanes bab 20 ayat 1-9 menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Saksinya adalah Maria Magdalena. Waktunya pada hari pertama minggu itu, pagi benar, ia pergi ke kubur. Ia melihat batu penutup kubur sudah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Saksi-saksi lain adalah Simon Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Mereka pergi ke kubur Yesus untuk melihat apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Bukti dari kebangkitan Yesus itu adalah batu penutup kubur sudah tidak ada pada tempatnya. Kain kafan terletak di tanah. Kain peluh yang ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan. Kain itu sudah berada di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu fakta. Dengan kebangkitannya, ia mengalahkan maut. Ia mengalahkan kuasa dosa. Ia mengalahkan kegelapan maut akibat dosa dengan cahaya kebangkitannya yang jaya. Melalui salib, kita sampai kepada kebangkitan. Habis gelap, terbitlah terang. Semoga terang kebangkitan Kristus senantiasa menyinari seluruh syara hidup kita. Batu yang sudah terguling dari pintu kubur dan kebangkitan Yesus mengajak kita untuk pertama, bangkit dari semua model kematian yang kita alami selama ini, apapun itu bentuknya. Kedua, bangkit dari kemalasan untuk menghidupi iman kita dengan penuh kesungguhan. Malas berdoa, malas mengikuti kegiatan misa online dan offline, malas mengikuti kegiatan pemberdayaan pengurus gereja, pemberdayaan umat, dan pembekalan online, malas mengikuti kegiatan gereja nih, kegiatan lingkungan, seksi, dan kelompok kategori lainnya. Ketiga, bangkit dari ketidakpedulian kita untuk saling membantu satu sama lain. Berbela rasa, berbagi kasih dengan orang yang sungguh membutuhkan pertolongan. Ingat, tidak ada orang yang begitu miskin sampai dia tidak bisa memberikan sesuatu untuk sesamanya. Kalau tidak bisa memberi materi, masih bisa memberi melalui kehadiran, kebersamaan untuk saling menguatkan. Juga tidak ada orang yang begitu kaya sampai dia tidak bisa menerima bantuan dari sesamanya.
saling menegur sapa, saling menghormati satu sama lain, saling mengapresiasi apa yang kita miliki, dan juga saling mengapresiasi apa adanya diri kita. Keempat, bangkit dari pembunuhan karakter sesama melalui gosip, hoax, lain di bibir, lain di hati. Bangkit dari lempar batu, sembunyi tangan. Kelima, bangkit dari ingat diri ke memperhatikan kepentingan bersama dalam kehidupan setiap hari. Mari kita tinggalkan kubur-kubur tengik kemanusiawian itu dan ikut bangkit bersama Kristus yang telah mengalahkan kegelapan dosa dengan cahaya kebangkitannya yang jaya. Semoga cahaya kebangkitan Kristus melenyapkan semua kegelapan hati dan hidup kita. Mari kita membuka diri, hati, dan pikiran kita untuk bangkit bersama Kristus. Selamat Pesta Paskah. Haleluya. Tuhan memberkati.